Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitriani dari Prodi Manajemen Pagi. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi etika bisnis yang berjudul Moralitas dan Etika Bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang menyaksikan. Definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara kehidupan. Moralitas dan etika bisnis. Situasi dan kondisi bisnis saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan di masa lalu. Pelanggaran etika sering terjadi di saat moral tidak lagi berfungsi secara utuh. Dipakainya sarana teknologi sebagai perangkat pendukung sebagai alat mempercepat berbagai urusan bisnis sudah banyak menimbulkan efek baik positif dan negatif. Dan merosotnya moral terjadi di saat kebanggaan pada prinsip-prinsip moralitas terabaikan dan diabaikan oleh yang bersangkutan. Memang setiap orang memiliki sisi moralitasnya masing-masing. Namun, moralitas tersebut akan memudar dengan sendirinya di saat seseorang lebih tergoda untuk melakukan moralitas atau tindakan tidak bermoral. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa. Alam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Perubahan hingga membentuknya dinamika kehidupan yang begitu dinamis pada saat ini tidak terlepas dari pesan masuknya berbagai informasi dari luar. Moralitas dan bisnis. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materiality semata atau mengejar kekayaan saja. Bisnis dan moralitas pada prinsipnya memiliki hubungan yang kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Dodi Prayogo bahwa perkembangan masyarakat dengan demikian akan memaksa dunia bisnis beradaptasi dan mengubah perspektif bisnisnya tidak hanya fokus menciptakan profit semata, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitar mereka. Kasus dan solusi. Kasus. Setelah bekerja selama 20 tahun, kemudian Bapak Andra berencana untuk membuka perusahaan otomotif yang sejenis perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. Ini dilakukan karena pengalaman dan keilmuan yang dimiliki dalam bidang otomotif dianggap sudah mencukupi, termasuk jaringan mitra bisnis.
Dan alasan Bapak Arya keluar dari perusahaan PT Motor Dunia Abadi bukan karena konflik, namun keinginan untuk memiliki perusahaan pribadi atau mengubah posisi dari posisi manajemen menjadi pemilik perusahaan. Dalam menjalankan usaha bisnis baru, berdasarkan kasus ini, apakah bisa dianggap etis tindakan Bapak Arya dengan mendirikan perusahaan sejenis tempat ia bekerja dan membesarkannya dirinya hingga menjadi orang yang sukses? Solusi dari kasus di atas adalah, berdasarkan kasus di atas, maka ada beberapa argumentasi yang dapat kita berikan sebagai solusi dari kasus tersebut. Akan sangat bermoral lagi jika tindakan Bapak Arya sebelum ia keluar dari PT Motor Dunia Abadi telah melakukan penciptaan kader pengganti dirinya dengan kompetensi yang sama seperti dirinya atau bahkan lebih baik daripada dirinya. Mengenal prinsip-prinsip etika dalam bisnis dengan kasus Garuda. Saksikan videonya ya teman-teman. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019 terjadi perdebatan tentang transaksi Mahathir yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 7 prinsip etika dalam berbisnis seperti berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu terbuka dengan masukan terkait etika. Ketiga,
menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat, jangan salah menggambarkan, melebih-lebihkan, atau berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Kelima, tunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Keenam, tingkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan. Ketujuh, perlakukan orang lain dalam bisnis sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gunakan ketujuh prinsip tersebut untuk membangun budaya etis dengan membuat kode etik, mencontohkan dari manajemen atas bagaimana menerapkan kode etik tersebut, dan memberi ruang untuk melakukan pengaduan. Garuda dapat menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis ini untuk kembali ke posisi teratas seiring dengan selalu meningkatkan pelayanannya hingga menjadi yang terbaik. Agar tetap eksis di dunia bisnis, perusahaan harus siap untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Unggul di bidangnya dan beretika menghasilkan organisasi yang terbaik. Sekian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Latar belakang materi ini adalah dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan ataupun ancaman bagi pelaku usaha. Agar dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaannya, setiap pelaku bisnis ataupun pekerjaannya akan membuat sebuah perusahaan menjadi berkembang dan terdepan daripada saingan dari perusahaan tersebut. Etika bisnis begitu sangat penting dilakukan, diutamakan pada hubungan bisnis dengan pihak yang terkait, baik dengan alam, lingkungan, perusahaan, dan perseorangan. Berbisnis dan tidak menggunakan etika akan menyebabkan tindakan ketidakadilan, masalah, dan kehancuran. Bahkan ada pihak yang akan dirugikan karena perbuatan curang tersebut. Dalam berbisnis, kita memerlukan yang namanya moralitas. Kadangkali moral sering bisa dilupakan dalam sebuah pekerjaan, dikarenakan tuntunan pekerjaan yang mengharuskan seseorang tidak melihat keadaan sekitar dengan hati. Etika dan moral haruslah menjadi sebuah perilaku karakter, pilihan hidup, dan kepribadian yang dapat diperlihatkan dalam keseharian di lingkungan kerja. Praktek moralitas dan etika akan memperkuat integritas pribadi di tempat kerja. Untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk dalam suatu persepsi. Etika adalah hal yang penuh dengan pandangan atau nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana dasar nilai itu dibangun dari kebiasaan yang mereka lakukan. Membahas mengenai etika, maka kita akan masuk pada ranah kebiasaan yang terjadi pada suatu masyarakat. Etika akan berbicara mengenai benar atau salah. Tujuan instruksional khusus dari materi ini adalah setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dengan baik 1. Pengertian moralitas, 2. Hubungan moralitas dan etika bisnis, 3. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat, 4. Moralitas dan keputusan bisnis, dan 5. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Dari presentasi ini saya menyimpulkan bahwa etika dan moralitas sangat amatlah penting diterapkan dalam kehidupan di perusahaan. Karena jika tidak ada etika dan moralitas, akan berbuat kekacauan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.